Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istri Angisata Dewanti dengan nomor NIM 2015-744175. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi perpajakan yang dimana terdapat 5 subbab. Yang pertama ada bab 2 pajak penghasilan umum. Yang ketiga ada bab PPh pasal 21 dan 26. Yang ketiga ada bab 4 PPh pasal 22. Yang keempat ada bab 5 PPh pasal 23. Dan yang terakhir ada bab 6 PPh pasal 24. Pajak penghasilan umum. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Dasar hukum PPh. Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Untuk UU ini mengalami 4 kali perubahan. Subjek PPh yang termasuk subjek pajak penghasilan umum yaitu ada orang pribadi, harta warisan yang belum dibagi, badan seperti BUMN, PT, CV, koperasi, firma, dan lain-lain. Dan yang keempat ada BUT atau Badan Usaha Tetap. Yang tidak termasuk subjek pajak PPh yaitu ada kantor badan perwakilan negara asing. Yang kedua ada pejabat perwakilan diplomatik dan atau konsulat atau pejabat dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada mereka dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima penghasilan lain selain jabatannya di Indonesia. Yang ketiga ada organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintahan yang dananya dari iuran para anggota. Kemudian ada objek PPh, salah satu contohnya ada imbalan, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena penggalian harta, dan penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Kemudian yang dikecualikan dari objek pajak PPh itu ada warisan, penggantian atau imbalan, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi, dividen, penghasilan, harta, iuran, bagian laba yang diterima, penghasilan yang diterima, dan beasiswa yang memenuhi kriteria. Kemudian ada subjek pajak penghasilan. Subjek PPh adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Subjek pajak penghasilan artinya orang yang harus membayar pajak penghasilan dan disebut sebagai WP atau wajib pajak. Statusnya sebagai WP ini ditetapkan dengan cara yang bersangkutan mendaftarkan diri terlebih dahulu ke kantor pelayanan pajak untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak. Kemudian di sini ada cara menghitung pajak penghasilan kena pajak PPh. Dan di sini juga ada contoh soal pajak penghasilan. Kemudian ada tarif penghasilan kena pajak. Berikut ini adalah tarif penghasilan kena pajak untuk WP orang pribadi. Selanjutnya ada cara menghitung PPh terutang. Dana pensiun A, penghasilan kena pajak adalah sebesar 225 miliar dengan tarif PPh badan tahun 2016 sebesar 25%. PPh terutang dana pensiun A menjadi 25% dikali 225 miliar menjadi 56 miliar 250 juta. Kemudian ada biaya jabatan dan biaya pensiun. Dalam menghitung penghasilan neto untuk menghasilkan sehubungan dengan pekerjaan yang diterima oleh pegawai tetap, berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31 Tahun 2009, maka pengurangan yang diperbolehkan untuk menghitung penghasilan neto adalah yang pertama, biaya jabatan yang besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 500.000 sebulan atau 6 juta dalam setahun. Yang kedua, biaya pensiun yang besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 200.000 sebulan atau 2.400.000 setahun. Berikut adalah contoh soal PPh pasal 21. Kemudian ada definisi PPh pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain penghasilan usaha yang diperoleh melalui BUT di Indonesia. Kemudian ada wajib pajak PPh pasal 26 yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi atau badan yang selain bentuk usaha yang menerima atau memperoleh penghasilan. Wajib pajak luar negeri yang dipotong PPh pasal 26 adalah yang merupakan yang pertama ada pegawai, yang kedua ada olahragawan, yang ketiga ada pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak,
bintang film. Yang keempat ada pengarang, peneliti, dan penerjemah. Yang kelima ada pengawas atau pengelola proyek. Yang keenam ada petugas penjaga barang dagangan. Dan yang ketujuh ada penerima royalti. Kemudian ada objek pajak PPh pasal 26. Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 26 terhadap wajib pajak luar negeri di Indonesia adalah meliputi penghasilan-penghasilan berikut. Yang pertama ada penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, ada dividen. Yang keempat, ada bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang. Yang kelima, ada royalti. Yang keenam, ada hadiah dan penghargaan. Dan yang ketujuh, ada premi asuransi, termasuk reasuransi. Berikut ada contoh soal mengenai PPh pasal 26. Selanjutnya ada bab 4 PPh pasal 22. Menurut UU Pajak Penghasilan, PPh nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pemungut atau pemotong PPh pasal 22. Yang pertama ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Yang kedua ada bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran. Dan yang ketiga ada bendahara pengeluaran. Selanjutnya ada pengelompokan PPh pasal 22. Untuk pasal pembayaran PPh pasal 22 ini dilakukan melalui pemotongan yang dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada PPh pasal 22 bendaharawan pemerintahan pusat atau daerah dan BUMN atau BUMD. Yang kedua ada PPh pasal 22 impor. Yang ketiga ada PPh pasal 22 yang dipungut badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun badan swasta, berkenaan dengan penyerahan hasil produk dalam negeri. Kemudian ada objek pajak PPh pasal 22. Yang pertama ada impor barang, yang kedua ada penyerahan atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah. Yang ketiga ada pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, bendaharawan pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah. Yang keempat ada penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, kertas, baja, dan otomotif. Dan yang kelima ada penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar jenis minyak, jenis premix, dan gas. Selanjutnya ada pemungut atau pemotong PPh pasal 22. Yang pertama ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Yang kedua ada bendahara pemerintahan dan kuasa pengguna anggaran. Yang ketiga ada bendahara pengeluaran yang berhubungan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Yang keempat ada kuasa penggunaan anggaran atau yang biasa disebut dengan pejabat penerbit surat perintah. Yang kelima ada BUMN. Yang keenam ada industri dan eksportir. Yang ketujuh ada industri atau badan usaha lain yang melakukan pembelian atas komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan usaha atau perorangan yang memegang izin usaha pertambangan. Selanjutnya ada kebijakan tarif PPh pasal 22. Yang pertama ada atas impor, yang kedua ada atas pembelian barang, tarifnya 1,5 dikali harga pembelian. Yang ketiga ada atas penjualan hasil produksi. Atas pembelian barang industri, tarifnya 0,25% dikali harga pemberian. Dan yang terakhir, atas impor kedelai, gandum, dan tepung, untuk tarifnya 0,5% dikali nilai impor. Berikut ada contoh perhitungan PPh pajak pasal 22. Selanjutnya, bab 5, pajak PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah, dan penghargaan. Dasar hukum dari pajak PPh pasal 23 ini adalah UU RI nomor 36 tahun 2008, khususnya pasal 22 penjelasannya dan keputusannya pendukungnya. Selanjutnya ada subjek pajak PPh pasal 23. Yang pertama ada badan pemerintahan, yang kedua ada WP Badan Dalam Negeri, yang ketiga ada badan penyelenggara kegiatan, yang keempat ada BUT dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang kelima ada WP orang pribadi sebagai WP dalam negeri yang ditunjukkan oleh kepala. Yang keenam ada kantor pelayanan pajak sebagai pemotong PPh pasal 23 atas pembayaran berupa jasa, yaitu yang pertama ada akuntan, arsitek, dokter, pejabat pembuat akte tanah, kecuali PPAT tersebut adalah seorang camat,
pengacara, dan konsultan yang bekerja bebas. Dan yang kedua ada orang pribadi yang menjalankan usaha dengan pembukuan. Kemudian ada objek pajak PPh pasal 23. Yang pertama ada dividen, yang kedua ada bunga, utang, yang ketiga ada royalti, yang keempat adalah hadiah dan penghargaan, yang kelima ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, dan yang keenam ada sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta selain sewa tanah dan bangunan. Kemudian di sini ada tabel dasar pemotongan pajak dan tarif pajak PPh pasal 23. Pengenaan pungutan pajak penghasilan pasal 23 terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki NPWP. Berikut ini ada contoh soal mengenai PPh pasal 23. Selanjutnya ada bab 6 PPh pasal 24. Pajak penghasilan pasal 26 adalah kontribusi wajib yang berasal dari wajib pajak luar negeri yang bekerja dan menjalankan usahanya di Indonesia. Penggabungan penghasilan. Untuk penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai cara berikut. Yang pertama, penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperoleh penghasilan tersebut. Yang kedua, penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Yang ketiga, ada penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atas penyerahan modal dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut. Kemudian ada ketentuan mengenai individu atau perusahaan yang dikategorikan wajib pajak di luar negeri. Dari UU nomor 36 tahun 2008 tentang penghasilan bisa disimpulkan bahwa yang menentukan seorang individu atau perusahaan sebagai wajib pajak luar negeri yaitu yang pertama ada seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun 12 bulan dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan yang kedua ada seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun 12 bulan. Dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya ada kebijakan tarif PPh pasal 26. PPh pasal 26 mengatur tentang kebijakan tarif sebesar 20% final atas jumlah bruto dari pendapatan yang diperoleh, yaitu ada dividen, bunga, yang ketiga ada royalti, yang keempat ada insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, yang kelima ada hadiah, penghargaan, yang keenam ada pensiun dan pembayaran berkala, yang ketujuh ada premi swap dan transaksi lindung lainnya, dan yang ke-8 ada perolehan keuntungan dari penghapusan hutang. Selanjutnya ada contoh soal PPh pasal 26. Sekian presentasi dari saya mengenai materi perpajakan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyebutan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.